إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد البشير والنذير الذي تنفتح به الخير وتنغلق به أبواب الشر وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى في آية أخرى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Hadirin jamaah salat Jumat yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama dan yang paling utama, mari kita sama-sama memuja-muji Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan siang yang mulia ini, siang yang berbahagia ini, kita diberikan sehat iman dan Islam sehingga bisa menghadiri lantunan kumandang sang muazzin yang begitu merdu, yang begitu syahdu, sehingga jiwa-jiwa orang-orang yang beriman hadir ke majlis, hadir ke Masjid An-Nur untuk sujud, untuk ruku, untuk tumaknina, menghadap, menghinakan diri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dua kalinya salawat dan salam mari kita curah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana baginda dahulu telah berdakwah, telah berjuang, telah mengusir penjajah-penjajah kafir Quraisy sehingga Islam jaya di atas kejayaan di bawah pimpinan baginda Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga Islam menyebar ke seluruh pelosok penjuru dunia dan geria pantura asri alhamdulillah mayoritas Islam dan bisa menunaikan salat khutbah Jumat juga secara berjamaah di masjid yang kita cintai ini. Alhamdulillah. Saudara-saudaraku, takutlah kita semua kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takutlah kita semua kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebenar-benarnya takut, bukan hanya di lisan, bukan hanya di bibir, tapi diimplementasikan, direalisasikan. Bukti kita bahwa kita ini takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita mau menghadiri sholat Jum'ah secara berjamaah di masjid yang kita cintai. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Jumat sekarang yaitu 27 Rabiul Awal 1445 Hijriah atau bertepatan dengan 13 Oktober 2023, ada peristiwa yang sangat sadis, ada peristiwa yang sangat syahdu, ada peristiwa yang sangat dirindu-rindukan oleh pejuang-pejuang, oleh mujahid-mujahid yang ada di Palestina sekarang ini,
negara Palestina siang dan malam digempur, dibombardir oleh pasukan Zionis Israel yang begitu biadab, yang begitu jahanam, sehingga mereka dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa hadirin yang mulia? Karena Zionis Israel telah menentang Muhammad, telah menentang nabinya, telah membunuh, bahkan mereka tidak sia-sia untuk mencemooh para nabi dan para rasul. Ini hadirin yang mulia, ada manusia di muka bumi ini yang menghina utusan Allah. Ada manusia di muka bumi ini yang benci dengan utusan Allah. Siapa dia? Al-Yahud, yaitu orang-orang Yahudi. Ini hadirin yang mulia. Maka hadirin yang mulia, sebelum Palestina muncul, pada waktu Rasulullah masih hidup, itu adalah negara Syam. Naik ke atas negara Syam dari Makkah, turun ke bawah yaitu Yaman. Maka hadirin yang mulia, Syam ini terpecah menjadi 4 negara, yaitu Palestina, Yordania, Lebanon, dan Syria. Maka hadirin yang mulia, dari 4 negara ini hanya satu saja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Yaitu Palestina. Maka hadirin yang mulia, kita selaku umat Islam jangan sampai masa bodoh dengan kehidupan yang sedang terjadi di Palestina. Jangan sampai kita tidak ada fikir ke sana, karena Palestina adalah bagian dari umat Islam yang harus diperjuangkan mati-matian. Kenapa hadirin mulia? Khalifah Umar bin Khattab ketika menerima kunci dari sang pendeta penjaga Masjid Al-Aqsa, berwasiat kepada kaum muslim, wahai kaum muslimin, jaga ini Masjid Al-Aqsa, jaga ini Baitul Maqdis, karena ini adalah hak kaum muslimin yang mesti dijaga, yang mesti dilestarikan, yang mesti dikunjungi apabila kita mampu ke sana, karena di sana banyak barokah. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hampir kurang lebih 70 tahun bangsa Israel ini menjajah Palestina dengan kebrutalannya, kebiadabannya. Maka ini sudah diabadikan dalam Quran surah Al-Maidah ayat 82. Digambarkan oleh Allah taala, Yahud adalah seperti ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La tajidanna asaddan nas, maka kaum Muhammad akan menjumpai manusia yang berwatak keras, adawatan, permusuhan, menanamkan suatu permusuhan dengan yang watak yang keras, lillazina amanu, permusuhan kepada siapa? Itu orang-orang beriman. Nanti akan kau jumpai satu orang yang berwatak keras, jahat, akan memusuhi amanu, orang-orang yang beriman. Siapa dia? Al-Yahud, itu orang-orang Yahudi. Dan siapa lagi? Walladzina asyraku, dan orang-orang musyrik. 2 orang inilah yang membenci Islam. Ini Al-Quran sampai kapan? Sampai hari kiamat. Ini hadirin mulia, walan tahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Sekalipun kita tidak masuk ke agama Yahudi, tapi tingkah laku kita ini seperti Yahudi. Yahudi akan tertawa terbahak-bahak apabila umat Islam banyak yang meninggalkan sunnah-sunnah Rasulullah dan gemar menghidupkan daripada kebiasaan orang-orang Barat atau orang-orang Yahudi. Saudara-saudaraku, takutlah kita semua kepada Allah. Takutlah kita semua kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini gambaran yang kedua, adalah Yahudi berani menghina nabinya. Bukan hanya menghina, bahkan mengecam, membunuh, dan menggergaji. Siapa dia? Al-Yahud, orang Yahudi ini.
Maka saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala telah mengabadikan dalam Quran surah Al-Maidah ayat 64. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qalatil yahud yadullahi maghlulah. Dan orang-orang Yahudi itu berkata bahwa tangan Allah itu terbelenggu. Ini orang-orang Yahudi menyangka bahwa Allah itu pelit, bahwa Allah itu kikir. Ini maka dikecam oleh Allah Subhanahu wa taala, hul aidihim, bukanlah Allah yang terbelenggu, tapi orang Yahudi itulah yang terbelenggu. Ini hadirin, orang Yahudi berbicara seperti itu diabadikan lagi dalam Al-Quran. Mereka dilaknat, bukan main-main, dilaknat karena berbicara yang tidak sopan, menentang Allah, menentang Rasulullah. Walu'inu bima qalu, dan Allah melaknat orang-orang Yahudi karena ucapan-ucapan mereka. Kita mesti bagaimana, kenapa kok Palestina dan Israel terus gempur perang? Sejarahnya dari dulu seperti itu. Sudah dari dulunya, nenek moyangnya, kalau ada orang suka perang berarti nenek moyang orang Yahudi. Ini hadirin mulia, jangan tiru, jangan contoh orang-orang Yahudi. Orang Yahudi itu suka khianat, gemar mengkhianati perjanjian. Maka saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana hadirin yang mulia, bahwa asal mula daripada Israel itu dulu di Madinah ada penduduk namanya kaum Yahudi. Kaum Yahudi dulu ini hidup berdampingan dengan kaum muslimin, hidup sejahtera dulu sebelum ingkar janji. Nah, ketika hidup berdampingan, maka di situ hiduplah kaum Yahudi Bani Qainuqa, Yahudi Bani Quraiza, Yahudi Bani Nazir. Bani Yahudi ini berkhianat atas perjanjian yang telah disepakati antara kaum umat Islam, sehingga Yahudi Bani Qainuqa diusir dari tanah Madinah. Kemudian disusul lagi berkhianat lagi Yahudi Bani Nazir, ya, di situ membuat keributan, ya, membuat keributan. Ada muslimah pakai cadar, ya, beli di toko orang Yahudi. Nah, itu dibukanya cadar dipaksa sehingga dicangkolkan alat, sehingga kalau pergi itu akan terbuka auratnya. Maka orang-orang Yahudi tertawa terbahak-bahak. Disitulah orang Islam laki-laki datang ke situ langsung menghunuskan pedang sehingga membunuh itu orang Yahudi, dan kemudian orang Islam tadi dikeroyok oleh orang Yahudi dan syahid di tempat tersebut. Akhirnya muslimah tadi lari menghadap Rasulullah, lapor, ya, sehingga dilaporkan kejadian itu oleh Rasulullah. Maka datanglah Rasulullah ke kaum Bani Qainuqa, serahkan kepadaku siapa pemuda-pemuda yang mengeroyok pemuda Islam tadi. Maka tidak mau menyerahkan, maka digemburlah orang Yahudi Bani Qainuqa yang ada di kota Madinah, sehingga pergi ke Khaybar, ya, sekitar 180 meter kilo dari kota Madinah. Begitu juga menyusul Bani Quraidah, begitu lagi mengkhianati lagi, sehingga diusir lagi, pergi lagi ke Khaybar. Itu dulunya seperti itu orang-orang Yahudi itu sejarahnya, ya. Tiga, ya, Bani Quraidah, Bani Nazir, dan Bani Qainuqa. Semuanya berkhianat, tidak ada yang istiqomah, tidak ada yang setia atas perjanjian yang telah disepakati antara kedua belah pihak. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya, kenapa kita mesti mencintai Palestina, saudaraku? Kenapa kita mesti memikirkan Palestina padahal Palestina jauh di sana, jauh di seberang sana, ya? Kenapa? Karena hadirin mulia, Palestina adalah bagian dari umat Islam. Palestina adalah anggota tubuh dari umat Islam. Apabila anggota tubuh kita
ini sakit, maka seluruhnya akan merasakannya. Apabila anggota tubuh kita ini sakit, kita tidak peduli, maka kita ini tidak sehat. Kita ini seolah-olah tidak waras. Ya, kaki kita sakit tapi kita tidak merasakannya, maka kita ini sedang tidak waras. Begitu juga hadirin mulia, Palestina sedang berduka. Palestina sedang digempur oleh Zionis tentara Israel, dibombardir, sehingga senjata yang dilarang yaitu fosfor ditembakkan oleh jet pesawat tempur, sehingga hancurlah badan-badan tubuh-tubuh warga sipil yang ada di Palestina. Dan alhamdulillah beliau syahid di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Doakan, tadi didoakan oleh kita semua Al-Fatihah, semoga ruh-ruh daripada saudara-saudara kita yang ada di Palestina langsung yaitu hidup di sisi Allah, karena orang-orang syahid itu tidak mati, hidup di sisi Allah dan mendapat rezeki di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Pak, layaknya pengantin baru. Itulah kehidupan saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Palestina ini kedudukannya sangat tinggi sebagaimana diabadikan di dalam Quran surah Al-Isra ayat 1. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Subhanalladzi asra bi'abadihi. Maha suci Allah yang telah menjalankan hambanya, yakni Nabi Muhammad, minal masjidil haram pada waktu malam, minal masjidil haram dari masjidil haram yaitu di Ka'bah di Makkah, ila masjidil aqsa ke masjidil aqsa yaitu di Baitul Maqdis waktu itu, Yerusalem, Palestina. Ini digerakkan oleh Allah dari Baitullah ke Yerusalem atau Baitul Maqdis. Berarti kenapa Allah kok harus ke Baitul Maqdis, harus ke Palestina? Berarti ini ada apa-apanya menurut Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi jarang kaum Islam yang tidak memikirkannya ke sana. Kenapa hadirin mulia? Perintah itu semuanya turun ke bumi kecuali sholat. Maka sholat ini Rasulullah dijemput oleh malaikat Jibril alaihissalam untuk Mi'raj dari Baitul Maqdis ke Sidratul Muntaha. Untuk apa? Menerima sholat 50 kali waktu itu. Karena umat Muhammad ini kecil-kecil dan loyo-loyo, maka banyak protes, nggak akan mampu. Maka ujung-ujungnya sampai, singkat kisah, yaitu 5 rakaat. 5 rakaat pun Masya Allah banyak yang bolong-bolong. Masya Allah, ini hadir mulia. Ya. Ini keistimewaan sholat perintah, yaitu tidak turun ke bumi, tapi Rasulullah Mi'raj, yaitu ke Sidratul Muntaha dari Baitul Maqdis. Dan dulu Baitul Maqdis ini sebagai kiblat pertama umat Islam, sehingga dirubah ke Ka'bah. Maka ini sejarahnya. Ya, maka hadirin mulia yang sudah pergi haji silakan sholat di sana. Di sana ada keberkahan yang sangat mulia, yang sangat the best, yang sangat istimewa. Apabila kita punya harta, silakan pergi haji bagi yang mampu. Alhamdulillah di sini sudah banyak haji. Ya, Masya Allah. Beliau mungkin lebih paham kisah daripada Baitul Maqdis. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hadirin mulia, Yahudi ini tak henti-hentinya untuk merebut, ya dikira itu adalah tanah leluhur warisan nenek moyang mereka, yaitu untuk merebut daripada Palestina. Maka orang-orang mukmin pun mempertahankan sampai jiwa, raga, harta dan nyawa sekalipun sebagai taruhannya, sehingga banyak syuhada yang gugur di medan tempur. Maka mereka mulia sekali. Masya Allah. Kita yang di sini apa yang kita perbuat? Apa yang kita lakukan? Yang punya harta silakan sumbangkan hartanya, transfer. Yang punya pikiran silakan keluarkan ide-ide kreasinya. Yang tidak punya apa-apa silakan berdoa agar saudara-saudara kita yang ada di Palestina ini hidup bahagia, hidup mulia, hidup mulia atau mati syahid. Begitu, ada dua pilihan, hidup mulia atau mati syahid.
maka saudara-saudara kita yang sudah kena tembakan-tembakan atau bom-bom atau nuklir-nuklir, mereka insya Allah syahid di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita mari berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar saudara-saudara kita yang di Palestina ini senantiasa dilindungi oleh Allah dan gerakan-gerakannya ikhlas murni karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebetulnya masih sangat panjang sekali apabila kita sampaikan materi khutbah yang berkaitan dengan Palestina, karena mungkin tidak cukup waktunya di mimbar khutbah yang sangat singkat ini. Intinya, saudaraku yang mulia, mari kita mengenang, mari kita mendoakan ya saudara-saudara muslim dan muslimah di sana ya, agar berhenti daripada mimpi buruk ya. Bagaimana kalau hal itu terjadi di Indonesia? Maka kita mungkin akan sulit untuk berkumpul seperti ini. Masya Allah, ini adalah semua anugerah, kenikmatan. Karena hadirin mulia, Indonesia merdeka ini pertama kali yang mengakui kemerdekaan Indonesia adalah Mufti Palestina. Negara-negara yang belum mengakuinya. Yang pertama kali yang mengakui kemerdekaan Indonesia adalah Mufti Palestina dan Mesir. Ini hadirin mulia. Maka hubungannya sangat erat sekali antara Palestina dan Indonesia. Itu saja hadirin mulia khutbah pada kesempatan siang yang berbahagia ini. Semoga menambah wawasan bagi kita ya, menambah kekuatan hubungan ukhuwah Islami kita. Mari kita kuatkan, jangan sampai rentan ya, karena alat persatuan kita adalah di masjid. Karena masjid di muka bumi ini hanya 4 yang tidak bisa diinjak oleh Dajjal, yaitu yang pertama Masjidil Haram, kemudian Masjidil Aqsa, kemudian Masjid Rasul atau Masjid Nabawi, kemudian yaitu At-Tur yang dulu selalu untuk bersua Nabi Musa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah tempat itu yang tidak akan diinjak oleh Ad-Dajjal. Laknatullah. Dajjal adalah makhluk manusia yang rusak mata sebelah, yang mengaku Tuhan, dan banyak pengikutnya. 70.000 Yahudi mengikuti yaitu Dajjal. Dan siapapun orang alim yang mengaku hebat, yang mengaku alim, jikalau berjumpa dengan Ad-Dajjal pasti dia akan ikut. Ini hadirin, maka kita berdoa agar kita tidak berjumpa dengan Dajjal. Maka di penghujung salat kita akan berdoa, Allahumma a'udzubika min fitnatil masiihid dajjal. Begitu doanya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد البشير والنذير الذي تنفتح به الخير وتنغلق به أبواب الشر وعلى آل الأطهار وأصحاب الأخيار. وقد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم
صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. يا الله ya Rahman ya Rahim, ya Fattah ya Alim ya Razak ya Ghani, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah, dosa-dosa yang kecil, yang besar, yang disengaja dan tidak disengaja ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, berilah kekuatan kepada para mujahid yang ada di Palestina ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, berilah kesabaran kepada warga sipil yang ada di Palestina ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, jadikanlah mereka yang mati atas daripada gempuran Zionis Israel menjadi syahid syuhada ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, sebaik-baik mati adalah mati syuhada ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, hancurkanlah kaum Zionis Israel ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, muliakanlah kaum yang ada di Palestina ya Allah, karena apapun dia adalah bagian dari kami ya Allah. Kami turut berduka cita ya Allah, kami tak mampu berbuat apa-apa ya Allah, kami hanya bisa berdoa ya Allah. Kabulkanlah doa kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, jadikanlah kami semua ahli surga ya Allah, jadikanlah kami ahli surga ya Allah, jadikanlah kami ahli Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, Allahumma fa'anna al-ghala wal waba wal fahsya wal munkar ma dhahara minha wa ma batan min baladina hada Indonesia khassa wa min buldanil muslimin 'ammah, innaka ala kulli shay'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun washkuru 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimus shalah.